Kita masuk pada civil law system ya. Boleh dikatakan kalau Inggris itu adalah dia itu dia kan enggak ini kan dia dia lebih pada sebutan lainnya kan Anglo-Saxon ya. Common law ini kan sebutannya adalah Anglo-Saxon ya. Dia intinya tidak berkembang di Eropa daratan tapi menyebar di negara-negara jajahan Inggris. Nah, beda dengan civil law system yang dia itu tersebarnya di Eropa kontinental, ya, Eropa kontinental. Artinya dia di Eropa daratan, ya, di Eropa daratan. Nah, civil law system itu terbentuknya sebetulnya adalah antitesis dari common law system, ya. Jadi kalau common law system itu basisnya adalah itu asalnya dari Inggris ya, sementara kalau civil law itu asalnya adalah dari Prancis ya. Prancis dan lebih tepatnya yang mengembangkan pertama kali adalah Napoleon Bonaparte ya, Napoleon Bonaparte ketika kemudian apa namanya pada masa setelah itu. Jadi gini, kenapa kemudian Prancis itu membuat sistem tersendiri ya. Nah, ini berkaitan dengan sebetulnya the dark middle age ya, yang itu ada zaman kegelapan di Eropa. Kemudian ketika the dark middle age ya, itu kemudian masuklah Islam ke Eropa, sehingga kemudian Eropa terakhir kejayaan Eropa itu adalah pada masa dinasti Abbasiyah dan Turki Utsmani ya, Turki Utsmani ya, ketika Islam itu masuk di Eropa atau berjaya di Eropa. Nah, ketika berjaya di Eropa di sini, kalau kita lihat ya secara sejarah, maka sebetulnya sistem yang berlaku di Eropa pada dasarnya awalnya itu mirip dengan Inggris ya, sifatnya adalah tetap pada hukum kebiasaan. Sampai kemudian muncul sistem atau ketika Islam masuk di Eropa yang kemarin saya jelaskan bahwa sistem dari hukum Islam itu kan pada dasarnya adalah hukum yang top down ya, dari atas ke bawah, dari Allah, yang itu kembali untuk umat manusia, dan itu sifatnya tertulis ya, baik itu Quran ya, kemudian hadis maupun Piagam Madinah ya, itu sifatnya adalah tertulis ya. Dan sifatnya adalah pasti karena sifatnya adalah hukum tertulis, maka di situ pasti, dan itu punya apa namanya sistem hukum yang lebih kompleks ya, dengan pemisahan kekuasaan, dengan kemudian sifat konstitusi modern dari Piagam Madinah ya, dengan kemudian sanksi juga dikenal, baik itu sanksi pidana ya, kemudian sanksi denda itu juga dikenal ya. Maka kemudian ketika zaman kegelapan di sini ya, setelah memang masa kekuasaan, masa kekhalifahan dinasti Abbasiyah dan Turki itu mulai runtuh ya di sini. Nah, memang di sini ada pengaruhnya dari sini ya. Dan kemudian pada waktu itu Prancis itu berperang dengan orang-orang Yahudi ya, pada saat itu memang bahkan orang-orang Yahudi itu sampai mereka itu mencari pertolongan ya, pertolongan karena mereka merasa terjajah di Eropa itu, kemudian mereka diusir dan sebagainya ya, karena mereka tidak punya tanah dan sebagainya. Maka Napoleon di sini intinya dia ingin membuat sistem tersendiri ya, yang dia memandang bahwa ada kelemahan dalam common law system karena dia dasarnya adalah hukum tertulis, maka ada ketidakpastian. Ya, karena hukum tertulis kan sumbernya adalah hukum kebiasaan, pasti dia ada ketidakpastian karena hakim itu bebas untuk menggali nilai, maka ada ketidakpastian dalam hukum. Nah, sementara ya dalam sejarah Napoleon itu memang kemudian belajar ya, dia belajar karena pada saat itu Eropa dipimpin oleh setelah itu kan memang masa kejayaannya ini ya, apa namanya, saya tadi katakan dinasti Abbasiyah sampai Turki Utsmani ya, maka dia belajar dari sistem hukum Islam ya, bahkan sampai ke Mesir untuk melihat bagaimana kodifikasi hukum dalam hukum Islam itu sendiri, yaitu mushaf ya, hadis ya. Nah, di situ kemudian Napoleon itu kemudian menyusun
kode sivil dan kode penal ya. Jadi Napoleon menyusun kode sivil ya, kode sivil dan kode penal. Kode sivil ya, maaf saya agak. Nah, kode sivil nanti oleh negara Eropa yang bersistem kontinental itu kalau oleh Belanda dirujuk menjadi BW atau Burgerlijk Wetboek ya, atau kalau bahasa kita sekarang adalah Burgerlijk Wetboek ya. Bahasa kita sekarang menjadi ya KUHP kita itu ya. Jadi KUHP kita itu rujukannya adalah kode sivil yang dibuat oleh Napoleon dan kode penal itu menjadi kalau dulu karena kita sudah punya KUHP ya menjadi Wetboek van Strafrecht ya, Wetboek van Strafrecht atau ini disebut dengan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya. Nah, dalam penyusunan jadi jangan kaget kalau sebetulnya BW kita itu masih merujuk pada kode sivil yang dibuat oleh Napoleon Bonaparte. Nah, Napoleon Bonaparte menyusun kode sivil itu sumbernya adalah hukum Romawi dan hukum Yunani. Nah, itu yang menunjukkan apa banyak aturan-aturan dari BW yang itu baik diambil dari hukum Romawi maupun hukum Islam ya, terutama dalam hukum perjanjian ataupun hukum waris ya. Jadi misal seperti ini ya, kalau kita mau itu buktinya apa Bu ya. Nah, dalam BW itu ada yang disebut dengan hak legitime porsi anak kandung ya, legitime porsi anak kandung ini hukum warisnya BW ya. Legitime porsi anak kandung. Satu porsi satu anak ini legitime porsi anak kandung jika untuk melindungi hak anak kandung terhadap anak luar kawin misalnya. Legitime porsi satu anak itu adalah setengah, legitimasi dua anak adalah 2/3. Nanti kalau yang ketiga dan seterusnya itu 3/4. Nah, itu sama persis dengan angka dalam ya Allah kok saya faraid ya, dalam faraid atau waris Islam di mana satu orang anak perempuan itu mendapat setengah dan dua orang anak perempuan ya, dua orang atau lebih anak perempuan mendapat 2/3 ya. Kemudian dalam BW itu juga diatur yang disebut dengan kompensasi. Kompensasi dalam BW itu persis dengan ketentuan mukasah dalam hadis yang diatur dalam hukum Islam, yaitu adalah pertemuan hutang dengan kompensasi. Yang dimaksud itu adalah pertemuan hutang dengan utang ya, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan set off ya, perjumpaan dengan utang sehingga terjadi penghapusan hutang. Nah, itu aturan dalam BW terkait dengan mukasa itu sama persis dengan hadis Nabi ya, tentang mukasa, tentang perjumpaan hutang dengan hutang. Nah, di sini itu menunjukkan bahwa ya dalam ya jelasnya hadisnya Rasul sama BW duluan hadisnya Rasul ya, dan itu memang diakui ya, kalau di Eropa diakui bahwa Napoleon ketika membentuk sistem civil law system itu sebetulnya merujuk belajar dari hukum Islam yang berkembang di Eropa sampai kemudian dia belajar ke Mesir ya, di mana cirinya hukum itu bersifat tertulis dan terkodifikasi ya. Kalau tadi sifat hukumnya kalau di common law adalah tidak tertulis, maka kalau di civil law sifat hukum ini adalah sifatnya atau bentuknya, maaf ini bukan hukumnya, sifat ya, bentuknya itu hukum yang bukan hanya tertulis tapi tertulis dan terkodifikasi. Terkodifikasi itu yang paling jelas itu adalah mushaf atau Al-Qur'an, itu dicontohkan ya bahwa itu adalah kodifikasi dari surat-surat. Nah, karena itu awalnya kan mesti kitab undang-undang hukum itu adalah kompilasi dari aturan hukum pidana. Aturan dari buku 1, 2, 3 BW yaitu menjadi kodifikasi hukum perdata, nanti hukum dagang beda lagi. Nah, itu Napoleon belajar dari sistem hukum Islam sehingga membuat
civil law system itu adalah tertulis dan terkodifikasi, dan ini sekali lagi ini tertulis dalam sejarah ya di Eropa ya, apalagi jelas karena civil law itu terbentuk setelah masa kejayaan Islam, dan masa kejayaan Islam di Eropa memang setelah itu kan runtuh ya dan itu terakhir setelah itu kemudian masuk sistem modern ya di Eropa. Mohon maaf kalau kalau mati ya. Oke, baik, saya lanjutkan sistem hukum tertulis dan terkodifikasi ya. Kalau dan sifat pembentukan hukum, hukum ini tertulis dan terkodifikasi. Kalau dalam common law system pembentukan hukum itu sifatnya bottom up, maka di sini mirip dengan hukum Islam bahwa pembentukan hukum itu bukan bottom up, bukan istilahnya kasarannya pimpinan itu ngikuti rakyat, tapi sifatnya adalah top down. Top down itu artinya dari penguasa dan rakyat itu ikut pada penguasa. Nah, ini kan konsep sama dengan hukum Islam, itu dari pencipta, dari Allah kepada manusia, dari pimpinan, dari Amirul Mukminin, dari Nabi itu diikuti oleh umat manusia. Jadi sifat pembentukan hukum itu hukum berarti dibuat oleh hukum dibuat oleh penguasa. Penguasa ini belum tentu penguasa itu selalu raja atau apa, termasuk itu adalah kekuasaan legislatif termasuk penguasa ya, yang kemudian diikuti, yang wajib diikuti oleh rakyat. Jadi ini beda kalau di common law system hakim bikin diikut legislatif, kalau ini legislatif bikin untuk diikuti atau dipatuhi oleh rakyat. Sifat dan sanksi sama ada pidana dan perdata ya. Yang berbeda di sini karena sifat hukum itu tertulis dan terkodifikasi, maka tujuannya adalah supremasi hukum ya. Sifatnya supremasi hukum itu artinya supreme, hukum itu supreme ya. Hukum berada di paling atas ya, paling atas. Dan hukum yang dimaksud di sini adalah hukum yang tertulis, bukan hukum yang tidak tertulis ya. Hukum berada di atas ya, hukum berada di kasta yang tertinggi ya, sehingga yang dihendaki tujuannya supremasi hukum, dan di sini ya tujuannya selain supremasi hukum, atau sebetulnya ini nyambung ya, supremasi hukum itu tujuannya adalah kepastian hukum ya. Dengan adanya supremasi hukum yang sifatnya tertulis, pasti tujuannya adalah kepastian hukum. Jadi kenapa kemudian Napoleon sendiri menggagas terwujudnya common law system yang sifatnya dia tidak pada keadilan, karena keadilan itu sifatnya relatif, dan Napoleon menganggap bahwa kalau itu hanya sifatnya adalah hukum yang kebiasaannya tidak tertulis, itu menjadi tidak pasti hukumnya. Karena itu perlu ada supremasi hukum yang itu tujuannya adalah untuk goal akhirnya ya, tujuan istilahnya pada cita-cita hukumnya ya, atau ini saya sebut kepastian, ini adalah cita-cita hukumnya, itu adalah kepastian hukum. Nah, kepastian hukum itu pasti akan berbeda dengan keadilan. Kalau keadilan dia keadilan itu berarti dia keadilan mengakomodir kepentingan ya, kekeluargaan, dia karena dia bersumber dari bawah, itu dianggap adil. Tapi kepastian hukum itu pasti berbeda dengan keadilan. Pasti orang salah pasti dihukum ya. Kalau kemarin saya kok nggak salah punya analogi, kalau dalam kepastian hukum orang nyuri karena dia lapar, itu pasti tetap akan dihukum dalam konteks supremasi hukum. Kalau dalam konteks hukum Islam, pencuri dihukum, tapi kalau dia mencuri karena kelaparan, yang dihukum adalah orang yang membiarkan kelaparan. Ya, jadi dia tidak dihukum. Tapi dalam konteks di sini bahwa kalau dia dalam supremasi hukum, pokok dia bersalah ya dihukum. Nah, sekarang tinggal bagaimana hakim itu nafsirkan, yang buat keputusan intinya tetap pada aturan yang tertulis atau dia punya pertimbangan lain, itu berbeda. Tapi intinya hukum yang tertulis itu kastanya adalah paling tinggi. Nah,
Ini prinsip dasar ketika kita bicara ciri civil law. Tapi apakah kemudian kalau kita memang negara kita memang bercorak civil law ya, tapi apakah kemudian kita itu murni civil law? Nah, itulah nanti kita akan bicara pluralisme hukum ya di situ. Baik, sampai di sini ada pertanyaan atau ada yang belum jelas? Nanti bisa saya share ya tulisan saya yang di ini. Apa ada yang belum jelas? Tadi yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, ini waktu saya juga udah habis ya. Udah lebih dari kelebihan 5 menit kan seharusnya 40 ya. Kelebihan 5 menit. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, maka saya akhiri dan sekali lagi absen saya serahkan pada Komting ya untuk mengatur sendiri apakah mau dari screenshot ini silahkan kalau mau di screenshot kemudian dicentang silahkan absen ada di meja saya atau Anda panggil untuk tanda tangan yang hadir di sini dan sebagainya silahkan Komting yang mengatur. Saya akhiri perkuliahan hari ini, terima kasih atas kehadirannya ya. Nanti akan saya share lewat Komting ya materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai, Bos. Udah selesai. Telat. Siapa itu yang telat itu? Luar. Tutup pintu dari luar. Dedi gak ikut Dedi. Apa kon, Cok? Daniel. Apa beli? Kon ikut Daniel wae yang Daniel. Mati kon iku. Gono itu. Oleh ngon. Iki masmu iki. Mati ya, Dan. Mati. Atamu mati itu. Sopo iku? Adekmu. Rinio. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, ya Allah. Ya Allah, padahal Ya Allah, seneng lanang ya Allah. Bude, Daniel, Dedi, Bude. Daniel cair geden, Rinio, Daniel cair geden, Rinio, Daniel cair geden. Bacot, Ju. Cocok ikut dodol tahu bulat itu. Goblok. Rinio kon nyupi mati ya kon Rinio.